Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Panas terik Kalimantan menyengat kulit Rio, menembus kemeja lengan panjangnya yang sudah basah oleh keringat. Udara di sini terasa pekat, bukan hanya oleh kelembaban, tetapi juga oleh aroma khas minyak sawit yang terbawa angin. Ia baru saja turun dari mobil pick-up yang membawanya dari bandara ke tempat yang akan menjadi rumahnya selama 3 bulan ke depan, sebuah perkebunan kelapa sawit terpencil. Rio, seorang mahasiswa arsitektur dari Jakarta, sebenarnya lebih suka menghabiskan liburan semesternya di kafe-kafe hipster, mendengarkan musik indie, atau sekadar berdiskusi tentang film. Namun, tawaran magang dari pamannya, pemilik perkebunan ini, terlalu menggiurkan. Selain mendapat pengalaman kerja, ia dijanjikan honor yang lumayan besar. Uang itu akan sangat berguna untuk membayar uang kuliah dan membeli peralatan arsitektur baru. Jadi, ini dia, Rio, kata pamannya, Pak Hasan, sambil menepuk pundaknya. Semoga kamu betah. Ini memang bukan Jakarta, tapi di sini kamu akan belajar banyak hal. Rio hanya tersenyum hambar. Di hadapannya, terbentang lautan pohon kelapa sawit yang tak berujung, baris demi baris, seolah-olah ditanam oleh tangan raksasa yang tidak memiliki emosi. Di kejauhan, ia melihat beberapa pondok kayu sederhana yang akan menjadi tempat tinggalnya. Paman tidak bisa menemanimu terus, Rio, lanjut Pak Hasan. Aku harus kembali ke kota. Ada beberapa urusan bisnis yang harus diselesaikan. Tapi jangan khawatir. Di sini ada 4 mandor yang akan membantumu. Mereka adalah orang-orang kepercayaanku. Tak lama kemudian, 4 pria muncul dari balik barisan pohon sawit. Mereka berjalan dengan langkah tegap, seolah-olah mereka adalah raja di neraka hijau ini. Yang pertama, dan yang paling mencolok, adalah Jono. Usianya sekitar 50-an, dengan perut buncit dan mata yang licik. Ia berjalan paling depan, seolah-olah ia adalah pemimpin dari kelompok ini. Jono tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Di belakang Jono, ada Budi. Tubuhnya besar, berotot, dan penuh tato. Ia memiliki wajah yang kasar dan mata yang dingin. Ia menatap Rio dengan tatapan meremehkan, seolah-olah Rio adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di samping Budi, ada Gani. Wajahnya terlihat selalu tegang dan emosional. Ia memiliki bekas luka di pipi kanannya, dan ia terlihat sangat mudah marah. Ia tidak tersenyum atau menyapa Rio. Yang terakhir, Didi. Pria ini terlihat paling muda di antara semuanya, tapi matanya memiliki tatapan yang sangat dingin dan kosong. Ia tidak berbicara, hanya menatap Rio dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini Rio, keponakanku, kata Pak Hasan. Dia akan magang di sini selama 3 bulan. Tolong bantu dia, ya. Jono mengangguk, senyumnya semakin lebar. Tentu, Pak. Kami akan menjaga keponakan Bapak dengan baik. Namun, di balik senyum itu, Rio merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Pak Hasan pergi, Rio mulai berinteraksi dengan para mandor. Gani, mandor yang pemarah, dengan cepat menunjukkan sikap tidak suka. Anak kota. Cuma bikin repot saja, gumamnya, cukup keras hingga Rio bisa mendengarnya. Budi, mandor yang kasar, lebih suka mengabaikannya. Sementara Didi, mandor yang pendiam, tidak pernah bicara sepatah kata pun. Hanya Jono yang terlihat ramah, tapi keramahannya terasa palsu dan penuh perhitungan. Rio mulai bekerja.
Ia diajari bagaimana cara mengumpulkan tandan buah sawit, bagaimana cara membedakan buah yang sudah matang dari yang masih mentah, dan bagaimana cara bekerja di bawah panas terik matahari. Ia mencoba beradaptasi, tapi ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah sangkar, terperangkap di antara ribuan pohon yang tak berjiwa. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat, ia mendengar percakapan antara beberapa pekerja. Mereka berbicara dengan nada bisikan, seolah-olah mereka takut didengar. Mereka berbicara tentang seorang gadis yang hilang. Rio tertarik, dan ia mencoba mendekat. "Kasihan Laras," bisik seorang pria paruh baya. "Dia gadis yang baik. Tapi sekarang, dia sudah tidak ada." "Hus," bisik yang lain. "Jangan sebut nama itu. Nanti mereka dengar." "Mereka siapa?" tanya Rio, suaranya pelan. Para pekerja itu terkejut. Mereka menatap Rio, mata mereka dipenuhi ketakutan. "Jangan tanya. Jangan cari tahu," bisik salah satu dari mereka. "Ini bukan urusanmu." Rio merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat ke arah 4 mandor yang sedang berdiri di kejauhan. Mereka menatap para pekerja itu dengan tatapan mengancam. Rio tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di perkebunan ini. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan gadis bernama Laras. Siapa dia? Kenapa dia menghilang? Dan kenapa para pekerja terlihat sangat ketakutan? Ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia harus mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik neraka hijau ini. Ia tidak tahu, keputusannya ini akan membawanya ke dalam sebuah teror yang tidak bisa ia bayangkan. Sejak percakapan itu, pikiran Rio dipenuhi oleh sosok Laras. Setiap hari, di sela-sela pekerjaannya yang melelahkan, ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Awalnya, para pekerja enggan bicara. Mata mereka selalu melirik ke arah 4 mandor, seolah takut akan hukuman. Namun, Rio tidak menyerah. Ia mendekati mereka dengan hati-hati, memberikan mereka rokok atau makanan ringan, dan perlahan-lahan, mereka mulai terbuka. Rio menemukan bahwa Laras adalah seorang gadis pekerja sawit yang cantik, ramah, dan pekerja keras. Ia sangat disukai oleh semua orang di perkebunan. Namun, beberapa bulan yang lalu, Laras tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang berani melaporkan kehilangannya. Setiap kali kami bertanya kepada para mandor, mereka selalu bilang Laras sudah pulang kampung, bisik seorang pekerja bernama Pak Hadi. Tapi kami tahu, itu bohong. Laras tidak akan pergi begitu saja tanpa pamit. "Kenapa tidak ada yang melapor?" tanya Rio. Pak Hadi menunduk, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka sangat berkuasa di sini. Kami takut. Kami tidak punya pilihan lain." Rio mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Keempat mandor, yang berkuasa di perkebunan ini, terlihat sangat mencurigakan. Setiap kali nama Laras disebut, ekspresi mereka berubah. Jono akan tersenyum sinis, Budi akan menggeram marah, Gani akan memalingkan wajahnya, dan Didi, yang pendiam, akan menatap kosong ke kejauhan. Rio tahu, mereka tahu sesuatu. Mereka tahu apa yang terjadi pada Laras. Suatu malam, saat ia sedang berjalan-jalan di perkebunan, ia melihat Didi sedang duduk sendirian di sebuah pondok kecil. Rio memberanikan diri untuk mendekat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa Didi adalah orang yang paling mungkin untuk berbicara. "Didi," kata Rio, suaranya pelan. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Laras?" Didi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rio dengan mata kosong, seolah-olah Rio tidak ada di sana. "Kenapa kalian semua begitu takut?" tanya Rio lagi.
Kenapa kalian semua menyembunyikan sesuatu? Tiba-tiba, Didi menoleh. Matanya tidak lagi kosong, melainkan dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia menatap Rio, dan Rio melihat ada air mata yang mengalir di pipinya. "Jangan cari tahu, nak," bisik Didi, suaranya serak. "Ini bukan urusanmu." Didi berdiri, dan ia berjalan pergi. Rio melihatnya menghilang di balik kegelapan malam. Ia tahu, Didi adalah orang yang paling mungkin untuk mengetahui kebenaran. Tapi ia juga tahu, Didi terlalu takut untuk mengungkapkannya. Rio kembali ke pondoknya, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film horor, sebuah film di mana ia adalah korban berikutnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus melaporkan semua ini? Tapi ia tidak punya bukti. Ia hanya punya firasat dan bisikan-bisikan dari para pekerja. Ia merebahkan dirinya di kasur, mencoba untuk tidur. Namun, ia tidak bisa. Ia terus memikirkan Laras. Ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi Laras. Diperbudak, dilecehkan, dan akhirnya, dihilangkan tanpa jejak. Ia merasakan kemarahan yang mendalam. Kemarahan itu bukan hanya untuk Laras, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa seperti ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara bisikan. Suara itu terdengar seperti suara anak perempuan yang menangis, suaranya pelan dan penuh kesedihan. Tolong aku, bisik suara itu. Rio membuka matanya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, suara itu terdengar sangat jelas. Ia tahu, suara itu tidak datang dari luar. Suara itu datang dari dalam pondoknya. Ia melihat ke arah jendela. Di luar, di bawah pohon kelapa sawit, ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan seorang gadis. Bayangan itu bergerak, seolah-olah sedang menari di tengah kegelapan. Ia menatap bayangan itu, dan ia melihat bayangan itu perlahan-lahan membentuk wujud. Sebuah sosok gadis dengan gaun putih kotor muncul dari kegelapan. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Ia menatap Rio dengan mata yang kosong dan cekung, mata yang dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Air mata mengalir dari mata itu, air mata yang terlihat seperti darah. "Aku di sini," bisik gadis itu. "Aku kembali untuk mereka. Aku akan membalas dendam." Rio merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia tahu, gadis itu adalah Laras. Ia kembali. Dan ia kembali untuk membalas dendam. Rio menyadari, ia telah masuk ke dalam sebuah permainan, permainan antara hidup dan mati, antara keadilan dan balas dendam. Ia tidak bisa lagi lari. Ia telah menjadi bagian dari cerita mengerikan ini. Rio membeku di tempatnya, matanya terpaku pada sosok gadis bergaun putih kotor di luar jendela. Itu adalah Laras, tidak ada keraguan sedikit pun. Matanya yang kosong dan cekung menembus kegelapan, menatap Rio seolah ia melihatnya dari balik tirai dunia lain. Hujan mulai turun, dan setiap tetes air yang menampar atap seng terasa seperti ketukan di pintu neraka. Rio mencoba mengalihkan pandangannya, namun ia tidak bisa. Ia merasa seperti sedang berada di bawah mantra, terperangkap oleh mata yang penuh kesedihan dan dendam itu. Tiba-tiba, Laras mengangkat tangannya. Jari jemarinya yang kurus dan pucat menunjuk ke arah pondok Rio. Ia tidak berbicara, namun Rio mendengar suaranya di dalam kepalanya, suara yang bukan lagi suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti gumaman yang penuh kebencian. Mereka harus membayar. Seketika,
teror itu dimulai. Lampu di pondok Rio mulai berkedip-kedip, lalu mati total. Rio panik, ia mencoba mencari senter, namun ia tidak bisa menemukannya. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara-suara. Suara-suara yang tidak wajar. Suara-suara yang terdengar seperti gesekan, tarikan, dan pukulan. Rio menyalakan korek api, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Pintu lemarinya terbuka dengan sendirinya, pakaian-pakaiannya berjatuhan. Bantal dan gulingnya terlempar ke lantai. Dan yang paling mengerikan, foto-foto keluarganya yang ia tempel di dinding kini sudah terbalik, semua foto itu menghadap ke dinding. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengutak-atik barang-barangnya. Rio berteriak, ia berlari ke sudut ruangan. Ia melihat ke arah jendela, Laras sudah tidak ada. Namun, ia merasakan kehadirannya. Kehadiran yang dingin, yang mencekiknya. Ia merasakan nafas dingin di lehernya. Ia memalingkan wajahnya, dan ia melihat bayangan hitam yang besar, bayangan yang memiliki bentuk seorang gadis, berdiri di sampingnya. Kamu akan menjadi saksi. Bisik suara itu, suaranya parau dan penuh kebencian. Kamu akan melihat mereka membayar. Rio tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa gemetar ketakutan. Ia tahu, teror ini tidak akan berhenti. Laras telah kembali. Dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Keesokan harinya, Rio mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi. Bahwa ia hanya terlalu lelah dan terlalu takut. Namun, saat ia melihat kondisi pondoknya yang berantakan, ia tahu, itu bukan halusinasi. Ia tahu, itu nyata. Di perkebunan, Rio melihat wajah-wajah yang lelah dan ketakutan. Para pekerja tidak lagi tersenyum, mereka hanya menunduk, bekerja dalam keheningan yang mencekam. Rio mencoba berbicara dengan mereka, namun mereka hanya menggelengkan kepala. Rio melihat ke arah 4 mandor. Jono terlihat tenang, tapi matanya terlihat lebih licik dari biasanya. Budi terlihat lebih kasar, ia menggeram marah setiap kali ada pekerja yang melakukan kesalahan. Gani terlihat lebih tegang, ia terlihat seperti sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Dan Didi, yang pendiam, kini terlihat lebih pucat dari biasanya. Rio tahu, mereka juga merasakan kehadiran Laras. Mereka juga tahu, Laras telah kembali. Dan mereka tahu, pembalasan dendamnya akan segera dimulai. Malam itu, Rio tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di kasurnya, memegang senter di tangannya, bersiap untuk menghadapi teror yang akan datang. Tepat pukul 12 malam, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti lolongan anjing, lolongan yang sangat panjang dan mengerikan. Lampu di pondok Rio mulai berkedip-kedip lagi, lalu mati total. Di tengah kegelapan, ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu bergerak, perlahan-lahan, mendekatinya. Rio tidak bisa lari. Ia merasa kakinya terpaku di tanah. Ia hanya bisa menatap bayangan itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bayangan itu berhenti di depannya. Ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Rio. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan jari jemari yang kurus dan pucat menyentuh pipinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang bukan lagi suara bisikan, melainkan suara yang sangat jelas dan penuh kebencian. Aku akan membalas dendam. Rio berteriak. Ia membuka matanya. Ia menyadari, itu hanya mimpi. Tapi, ia tahu, mimpi itu adalah pesan. Pesan dari Laras.
Pesan yang memberitahunya bahwa ia tidak akan berhenti sebelum semua mandor mati. Rio merasa ketakutan, ia tahu, ia telah menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang akan menghancurkan segalanya. Malam itu, mimpi buruk yang dialami Rio terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di tempat kejadian. Di dalam mimpinya, ia melihat Laras, mengenakan gaun putih kotor yang sama seperti yang ia lihat di perkebunan. Laras menangis, air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang kotor. Tiba-tiba, Rio melihat 4 pria muncul. Mereka adalah Jono, Budi, Gani, dan Didi. Mereka tertawa, tawa yang terdengar sangat jahat dan mengerikan. Mereka mengelilingi Laras, menatapnya dengan mata yang dipenuhi nafsu dan kebencian. "Laras, kembalikan boneka itu," teriak Budi. aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawab Laras, suaranya bergetar. Budi menggeram marah. Ia menampar wajah Laras dengan keras, membuat Laras terjatuh ke tanah. Budi dan Gani, yang pemarah, tertawa. Mereka menendang Laras, memukulnya, dan meludahinya. Laras berteriak kesakitan, ia memohon mereka untuk berhenti. Jono, yang licik, hanya berdiri di sana, mengamati dengan senyum sinis di wajahnya. Didi, yang pendiam, hanya menatap kosong ke kejauhan, seolah-olah ia tidak melihat apa-apa. Ia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka. Rio merasa mual. Ia merasakan kemarahan yang mendalam. Kemarahan itu bukan hanya untuk Laras, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa seperti ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba, Laras berteriak. Teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia berteriak, kalian akan membayar. Aku akan menghantui kalian. Sampai kalian mati." Rio terbangun, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menyadari, itu bukan hanya mimpi. Itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio tahu, Laras telah diperkosa oleh keempat mandor. Dan ia tahu, Laras akan membalas dendam. Pagi harinya, ia mencoba untuk bekerja seperti biasa, tapi ia tidak bisa. Ia terus memikirkan mimpi itu. Ia terus memikirkan Laras. Ia terus memikirkan keempat mandor. Ia merasa jijik. Ia merasa benci. Ia merasa mual. Di sore hari, ia mendengar kabar. Budi, mandor yang kasar, tidak ditemukan. Ia tidak datang bekerja. Rio merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pergi ke pondok Budi, dan ia melihat pondok Budi kosong. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan. Teriakan itu terdengar dari dalam hutan, teriakan yang sangat panjang dan mengerikan. Rio berlari ke arah suara itu. Ia melihat beberapa pekerja berkumpul di sebuah tempat. Mereka menatap sesuatu dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Rio mendekat, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Budi tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka, seolah-olah dicakar oleh cakar tajam. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Budi, dan ia melihat bayangan. Bayangan yang terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah memulai pembalasan dendamnya. Ia telah membunuh Budi. "Jangan sentuh dia," teriak Jono. "Bawa dia ke klinik." Para pekerja mengangguk, dan mereka mengangkat mayat Budi. Mereka membawanya ke klinik. Rio melihat ke arah Jono.
Jono terlihat pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Jono tahu, ia adalah yang berikutnya. Rio kembali ke pondoknya, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa melupakan pemandangan yang ia lihat. Ia tidak bisa melupakan mayat Budi. Ia tidak bisa melupakan bayangan Laras. Ia merasa takut, ia tahu, ia telah menjadi bagian dari permainan ini. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia harus menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa ia adalah saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia tahu, Laras tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tahu, ia harus bersiap. Bersiap untuk menghadapi teror yang akan datang. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Pemandangan mayat Budi terus terbayang di benaknya, lukisan kengerian yang takkan pernah bisa ia hapus. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Budi yang dipenuhi ketakutan, matanya melotot, dan bayangan Laras yang tersenyum penuh kemenangan di belakangnya. Kematian Budi adalah bukti nyata bahwa teror ini bukan lagi sekadar halusinasi. Ini adalah kenyataan yang brutal dan berdarah. Rio merasa jantungnya berdebar kencang setiap kali ia mendengar suara-suara aneh di luar pondoknya. Suara gemerisik daun yang diterpa angin, suara binatang malam yang memanggil pasangannya, semua terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Pagi harinya, suasana di perkebunan terasa sangat berbeda. Ketakutan menyelimuti setiap sudut. Para pekerja, yang biasanya berbicara dan tertawa, kini hanya bekerja dalam keheningan yang mencekam. Mereka menghindari kontak mata dengan para mandor yang tersisa. Rio melihat ke arah mereka. Jono, yang licik, terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia terus-menerus melihat ke sekeliling, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu yang mengerikan. Gani, yang pemarah, terlihat lebih tegang dan emosional. Ia meneriaki para pekerja dengan suara yang bergetar, seolah-olah ia sedang menutupi ketakutannya sendiri. Didi, yang pendiam, terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya yang kosong kini dipenuhi oleh penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Rio tahu, mereka semua merasakan kehadiran Laras. Mereka tahu, Laras telah kembali untuk membalas dendam. Dan mereka tahu, mereka akan menjadi target berikutnya. Rio merasakan kemarahan yang mendalam. Kemarahan itu bukan hanya untuk Laras, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa seperti ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan ini. Tepat saat ia sedang memanen buah, ia mendengar suara teriakan. Teriakan itu bukan teriakan ketakutan, melainkan teriakan kemarahan. Ia melihat ke arah suara itu, dan ia melihat Gani sedang memukuli seorang pekerja. Wajah Gani terlihat merah, dan ia berteriak, "Ini semua salahmu. Kamu yang membawanya kembali." Para pekerja lain hanya menunduk, tidak berani melawan. Rio mendekat, dan ia melihat ke arah Gani. "Gani," kata Rio, suaranya pelan. "Tenanglah. Tidak ada gunanya kamu menyalahkan mereka." Gani menoleh, matanya dipenuhi kemarahan. "Kamu tidak tahu apa-apa, Nak. Kamu tidak tahu apa yang kami rasakan. Kami dihantui. Kami akan mati." Tepat saat Gani berteriak, ia tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang merah berubah menjadi pucat, dan ia terlihat sangat ketakutan. Ia menatap ke arah Rio, dan ia menunjuk ke belakang Rio dengan tangan yang gemetar. Rio menoleh, dan ia melihat bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Gani berteriak, ia melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, menembus barisan pohon kelapa sawit. Rio dan para pekerja lain hanya bisa menatapnya. Mereka melihatnya berlari,
dan mereka mendengar suara-suara yang mengerikan. Suara-suara yang terdengar seperti pukulan, tendangan, dan jeritan kesakitan. Rio berlari ke arah suara itu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia menemukan Gani. Gani tergeletak di tanah. Tubuhnya membiru, seolah-olah dicekik oleh tangan tak terlihat. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Gani, dan ia melihat bayangan. Bayangan yang terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Gani. Ia telah membunuh mandor kedua. Pergilah, bisik suara Laras di dalam kepalanya. Pergi dari sini. Ini bukan urusanmu. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa pergi. Ia telah melihat terlalu banyak. Ia telah menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang brutal dan mengerikan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghentikan ini, sebelum semua orang mati. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia harus mencoba. Kematian Gani membuat ketakutan di perkebunan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi yang berani bekerja sendirian. Para pekerja berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara pelan, menatap dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka tahu, Laras tidak akan berhenti sampai semua mandor mati. Rio, yang kini menjadi saksi bisu dari teror ini, tidak bisa tidur lagi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan. Bisikan yang terdengar seperti suara Laras, bisikan yang penuh kebencian dan dendam. Bisikan yang mengatakan kepadanya, mereka semua harus mati. Mereka semua harus membayar. Suatu sore, saat ia sedang makan, ia melihat Jono dan Didi sedang berbicara. Wajah mereka terlihat pucat, dan mereka berbicara dengan nada yang serius. Rio tahu, mereka sedang membicarakan Laras. Mereka sedang membicarakan rencana mereka untuk melarikan diri dari teror ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti lagu. Lagu anak-anak yang mengerikan. Rio melihat ke arah sumber suara, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu bergerak, perlahan-lahan, ke arah Jono dan Didi. Jono dan Didi terkejut. Mereka melihat ke arah bayangan itu, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lari, teriak Jono. Lari. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menembus barisan pohon kelapa sawit. Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membantu mereka? Atau ia harus membiarkan mereka mati? Ia tahu, mereka adalah orang-orang yang membunuh Laras. Tapi, ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan mereka mati. Ia tidak bisa membiarkan Laras menjadi monster. Rio berlari mengejar mereka. Ia berlari sekuat tenaga, mencoba untuk mengejar mereka. Ia berlari, dan ia mendengar suara-suara yang mengerikan. Suara-suara yang terdengar seperti suara pukulan, tendangan, dan jeritan kesakitan. Ia menemukan mereka di sebuah gubuk tua. Gubuk itu adalah gubuk yang ia lihat di mimpinya. Gubuk itu adalah tempat di mana Laras diperkosa. Rio masuk ke dalam, dan ia melihat Jono dan Didi tergeletak di tanah. Tubuh mereka penuh luka, dan mata mereka membelalak, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mereka meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono dan Didi, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh mereka berdua. Ia telah membunuh semua mandor. Rio tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa gemetar ketakutan. Ia tahu,
Ia telah menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang brutal dan mengerikan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan malam ini. Ia merasakan kehadiran. Kehadiran yang dingin, yang mencekiknya. Ia memalingkan wajahnya, dan ia melihat Laras. Laras berdiri di depannya. Matanya yang kosong menatapnya. Ia tidak tersenyum. Ia tidak marah. Ia hanya menatapnya dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Mereka sudah mati, bisik Laras. Pembalasan dendamku sudah selesai. Rio tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Laras. Ia merasa kasihan. Ia merasa sedih. Ia merasa hancur. Ia tahu, Laras adalah korban. Korban dari sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pergilah, bisik Laras. Pergi dari sini. Jangan kembali lagi. Rio mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu, ia harus pergi. Ia harus meninggalkan tempat terkutuk ini. Ia harus meninggalkan kenangan mengerikan ini. Ia berlari, menembus kegelapan malam, meninggalkan mayat-mayat itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia lihat. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Rio yang dulu. Ia telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ia telah mengalami hal-hal yang tidak seharusnya ia alami. Ia tahu, ia akan hidup dengan kenangan itu, kenangan yang akan menghantuinya selamanya. Setelah menyaksikan kematian Didi dan Jono, Rio tidak kembali ke pondoknya. Ia berjalan tanpa arah, menembus kegelapan malam dan keheningan perkebunan yang kini terasa seperti kuburan massal. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi oleh badai emosi, ketakutan, kemarahan, dan rasa jijik yang mendalam. Mayat-mayat itu, bayangan Laras, tawa kemenangannya yang tak berwujud, semua terekam jelas di benaknya. Ia tidak lagi peduli dengan teror yang mengancamnya, ia hanya merasa muak dengan kenyataan bahwa manusia bisa menjadi sekeji itu. Ia terus berjalan, sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gubuk itu terlihat sangat tua dan usang, dengan pintu yang sudah reot dan atap yang hampir roboh. Rio, tanpa pikir panjang, masuk ke dalamnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin bersembunyi dari dunia, dari kenyataan. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti tangisan yang sangat pilu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras, namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ia hanya menangis, air matanya terlihat seperti darah. Rio tidak takut. Ia hanya merasa kasihan. Ia melihat ke arah Laras, dan ia berbicara, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Laras tidak menjawab. Ia hanya menangis, dan tangisannya terdengar semakin pilu. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio melihat mimpi yang sama. Ia melihat Laras diperkosa oleh keempat mandor. Ia melihat Laras berteriak, memohon, dan akhirnya, ia melihat Laras mati. Namun, kali ini, ia melihat lebih dari itu. Ia melihat Didi. Didi, yang terlihat paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah yang paling kejam. Ia yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras.
Ia yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Ia yang menyembunyikan mayat Laras. Rio terbangun, matanya dipenuhi kemarahan. Ia merasa mual. Ia merasa jijik. Ia tahu, Didi adalah yang paling kejam. Didi adalah monster yang sebenarnya. Ia telah memanipulasi semua orang. Ia telah menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Laras, melainkan suara Jono. Jono, yang licik, yang masih hidup, sedang berbicara. Rio melihat keluar jendela, dan ia melihat Jono berdiri di luar gubuk. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. "Aku tahu kamu di sana, Nak," bisik Jono. "Aku tahu kamu melihat semuanya. Tapi kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kamu harus membantuku." Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. "Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Jangan biarkan dia membunuhku." Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Malam itu, Rio tidak kembali ke pondoknya. Ia berjalan tanpa arah, menembus kegelapan perkebunan yang kini terasa seperti kuburan massal. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi oleh badai emosi, ketakutan, kemarahan, dan rasa jijik yang mendalam. Mayat-mayat itu, bayangan Laras, tawa kemenangannya yang tak berwujud, semua terekam jelas di benaknya. Ia tidak lagi peduli dengan teror yang mengancamnya, ia hanya merasa muak dengan kenyataan bahwa manusia bisa menjadi sekeji itu. Ia terus berjalan, sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gubuk itu terlihat sangat tua dan usang, dengan pintu yang sudah reot dan atap yang hampir roboh. Rio, tanpa pikir panjang, masuk ke dalamnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin bersembunyi dari dunia, dari kenyataan. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti tangisan yang sangat pilu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras, namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ia hanya menangis, air matanya terlihat seperti darah. Rio tidak takut. Ia hanya merasa kasihan.
Ia melihat ke arah Laras, dan ia berbicara, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Laras tidak menjawab. Ia hanya menangis, dan tangisannya terdengar semakin pilu. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio melihat mimpi yang sama. Ia melihat Laras diperkosa oleh keempat mandor. Ia melihat Laras berteriak, memohon, dan akhirnya, ia melihat Laras mati. Namun, kali ini, ia melihat lebih dari itu. Ia melihat Didi. Didi, yang terlihat paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah yang paling kejam. Ia yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras. Ia yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Ia yang menyembunyikan mayat Laras. Rio terbangun, matanya dipenuhi kemarahan. Ia merasa mual. Ia merasa jijik. Ia tahu, Didi adalah yang paling kejam. Didi adalah monster yang sebenarnya. Ia telah memanipulasi semua orang. Ia telah menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Laras, melainkan suara Jono. Jono, yang licik, yang masih hidup, sedang berbicara. Rio melihat keluar jendela, dan ia melihat Jono berdiri di luar gubuk. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Aku tahu kamu di sana, nak, bisik Jono. Aku tahu kamu melihat semuanya. Tapi kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kamu harus membantuku. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, tolong aku, jangan biarkan dia membunuhku. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Rio duduk di gubuk tua itu, tubuhnya gemetar. Pemandangan kematian Jono, yang terakhir dari 4 mandor, terus terbayang di benaknya. Ia tidak bisa melupakan jeritan ketakutan terakhir Jono, yang bercampur dengan tawa penuh kemenangan dari bayangan Laras. Malam itu, perkebunan sawit yang luas ini terasa begitu hening, seolah alam pun ikut membisu, menyaksikan akhir dari sebuah pembalasan dendam. Hujan sudah berhenti, namun aroma tanah basah dan darah segar masih tercium, membebani udara.
Rio merasa mual, bukan hanya karena pemandangan yang ia saksikan, tetapi juga karena kenyataan pahit yang ia ketahui. Didi, yang selama ini ia anggap sebagai mandor paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah dalang di balik semua kejahatan ini. Dialah yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras, dan dialah yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Didi adalah monster yang sebenarnya, monster yang bersembunyi di balik topeng ketenangan. Rio merasa jijik. Ia merasa benci. Ia merasa mual. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti tangisan yang sangat pilu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menangis. Air matanya terlihat seperti darah. Rio tidak takut. Ia hanya merasa kasihan. Ia melihat ke arah Laras, dan ia berbicara, suaranya bergetar. Aku tahu semuanya. Didi, dia yang menyuruh mereka. Laras tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tangisannya terdengar semakin pilu. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio melihat mimpi yang sama. Ia melihat Laras diperkosa oleh keempat mandor. Ia melihat Laras berteriak, memohon, dan akhirnya, ia melihat Laras mati. Namun, kali ini, ia melihat lebih dari itu. Ia melihat Didi. Didi, yang terlihat paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah yang paling kejam. Ia yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras. Ia yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Ia yang menyembunyikan mayat Laras. Rio terbangun, matanya dipenuhi kemarahan. Ia merasa mual. Ia merasa jijik. Ia tahu, Didi adalah yang paling kejam. Didi adalah monster yang sebenarnya. Ia telah memanipulasi semua orang. Ia telah menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Laras, melainkan suara Jono. Jono, yang licik, yang masih hidup, sedang berbicara. Rio melihat keluar jendela, dan ia melihat Jono berdiri di luar gubuk. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Aku tahu kamu di sana, nak, bisik Jono. Aku tahu kamu melihat semuanya. Tapi kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kamu harus membantuku. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Jangan biarkan dia membunuhku!" Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak,
teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Rio duduk di gubuk tua itu, tubuhnya gemetar. Pemandangan kematian Jono, yang terakhir dari 4 mandor, terus terbayang di benaknya. Ia tidak bisa melupakan jeritan ketakutan terakhir Jono, yang bercampur dengan tawa penuh kemenangan dari bayangan Laras. Malam itu, perkebunan sawit yang luas ini terasa begitu hening, seolah alam pun ikut membisu, menyaksikan akhir dari sebuah pembalasan dendam. Hujan sudah berhenti, namun aroma tanah basah dan darah segar masih tercium, membebani udara. Rio merasa mual, bukan hanya karena pemandangan yang ia saksikan, tetapi juga karena kenyataan pahit yang ia ketahui. Didi, yang selama ini ia anggap sebagai mandor paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah dalang di balik semua kejahatan ini. Dialah yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras, dan dialah yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Didi adalah monster yang sebenarnya, monster yang bersembunyi di balik topeng ketenangan. Rio merasa jijik. Ia merasa benci. Ia merasa mual. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti tangisan yang sangat pilu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras. Bayangan itu duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menangis. Air matanya terlihat seperti darah. Rio tidak takut. Ia hanya merasa kasihan. Ia melihat ke arah Laras, dan ia berbicara, suaranya bergetar. Aku tahu semuanya. Didi, dia yang menyuruh mereka. Laras tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tangisannya terdengar semakin pilu. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio melihat mimpi yang sama. Ia melihat Laras diperkosa oleh keempat mandor. Ia melihat Laras berteriak, memohon, dan akhirnya, ia melihat Laras mati. Namun, kali ini, ia melihat lebih dari itu. Ia melihat Didi. Didi, yang terlihat paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah yang paling kejam. Ia yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras. Ia yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Ia yang menyembunyikan mayat Laras. Rio terbangun, matanya dipenuhi kemarahan. Ia merasa mual. Ia merasa jijik. Ia tahu, Didi adalah yang paling kejam. Didi adalah monster yang sebenarnya. Ia telah memanipulasi semua orang. Ia telah menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Laras, melainkan suara Jono. Jono, yang licik, yang masih hidup, sedang berbicara. Rio melihat keluar jendela, dan ia melihat Jono berdiri di luar gubuk. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Aku tahu kamu di sana, nak, bisik Jono. Aku tahu kamu melihat semuanya. Tapi kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kamu harus membantuku. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras.
Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Jangan biarkan dia membunuhku!" Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Malam itu, Rio tidak kembali ke pondoknya. Ia berjalan tanpa arah, menembus kegelapan perkebunan yang kini terasa seperti kuburan massal. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi oleh badai emosi, ketakutan, kemarahan, dan rasa jijik yang mendalam. Mayat-mayat itu, bayangan Laras, tawa kemenangannya yang tak berwujud, semua terekam jelas di benaknya. Ia tidak lagi peduli dengan teror yang mengancamnya, ia hanya merasa muak dengan kenyataan bahwa manusia bisa menjadi sekeji itu. Ia terus berjalan, sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gubuk itu terlihat sangat tua dan usang, dengan pintu yang sudah reot dan atap yang hampir roboh. Rio, tanpa pikir panjang, masuk ke dalamnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin bersembunyi dari dunia, dari kenyataan. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti tangisan yang sangat pilu. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan Laras, namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ia hanya menangis, air matanya terlihat seperti darah. Rio tidak takut. Ia hanya merasa kasihan. Ia melihat ke arah Laras, dan ia berbicara, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Laras tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tangisannya terdengar semakin pilu. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah Laras. Rio melihat mimpi yang sama. Ia melihat Laras diperkosa oleh keempat mandor. Ia melihat Laras berteriak, memohon, dan akhirnya, ia melihat Laras mati. Namun, kali ini, ia melihat lebih dari itu. Ia melihat Didi. Didi, yang terlihat paling pendiam dan paling tidak bersalah, adalah yang paling kejam. Ia yang memerintahkan Budi dan Gani untuk memerkosa Laras. Ia yang menyuruh mereka untuk membunuh Laras. Ia yang menyembunyikan mayat Laras. Rio terbangun, matanya dipenuhi kemarahan. Ia merasa mual. Ia merasa jijik. Ia tahu, Didi adalah yang paling kejam. Didi adalah monster yang sebenarnya.
Ia telah memanipulasi semua orang. Ia telah menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Laras, melainkan suara Jono. Jono, yang licik, yang masih hidup, sedang berbicara. Rio melihat keluar jendela, dan ia melihat Jono berdiri di luar gubuk. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. "Aku tahu kamu di sana, Nak," bisik Jono. "Aku tahu kamu melihat semuanya. Tapi kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kamu harus membantuku." Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. "Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Jangan biarkan dia membunuhku." Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor.